Yang berikutnya, yang pelajaran yang kedua apa? Terjadi krisis, tentu saja karena kita temanya zakat wakaf sebagai bagian dari filantropi Islam. Terjadi krisis yang nanti akan sangat lama pemulihannya. Kita contohkan misalnya para pekerja harian lepas, pekerja informal, pedagang kecil, pedagang keliling. Saya juga ngajar, tadi disebutkan ngajar di madrasah. Itu pedagang-pedagang asongan itu. Terus kemudian madrasahnya pembelajarannya jarak jauh, online. Itu jadi mereka sangat terdampak. Itu yang pedagang kecil, informal. Jumlah kemiskinan juga meningkat. Jadi asalnya orangnya itu kelompok rentan, belum miskin, kemudian kedatangan pandemi ini jatuh miskin, betul-betul miskin. Kalau dulu belum, masih di pintu sudah di ambang pintu kemiskinan, sekarang sudah masuk di rumah kemiskinan. Ya, dunia usaha juga terjadi PHK, dan yang paling kita khawatirkan itu krisis pangan. Kalau sudah pangan itu terjadi krisis, ya semoga kita terhindar. Karena apa? Negara-negara pengekspor bahan makan termasuk Vietnam misalnya, itu mulai mikir daripada ini saya kirim ekspor ke negara lain, sementara warga saya sendiri menentukan, akan saya hentikan saja ekspor ke negara lain. Lah, negara yang menggantungkan impor dari negara lain itu tentu saja terdampak sangat serius. Yang ketiga, pelajaran yang kita petik dari pandemi ini adalah new normal. Jadi kita akan seperti ini sampai kapan, dan ini akan menjadi tradisi baru nanti. Saya itu mengamati ya, di antara kita terutama di kalangan umat Islam itu masih terbelah terkait pandemi ini. Ada yang tidak percaya karena menganggap ini konspirasi gitu. Ada yang percaya dan sangat ketakutan. Nah, yang kita mungkin kelompok yang ketiga, mengantisipasi dengan basic agama tadi. Artinya apa? Bagi para pihak-pihak yang tidak percaya, ini yang menganggap konspirasi, ini hanya bikinan saja, dilebih-lebihkan, itu pada saatnya nanti dia akan ketinggalan. Penjelasannya begini, kita misalnya sebagai pendidik, kemudian kita masih tidak percaya dan tidak menyesuaikan diri, akhirnya kemudian kita sebagai pendidik gaptek dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Jenengan pedagang-pedagang ini, kalian lah ya mahasiswa ini, kalau tidak mengikuti arus besar normal baru ini, kalian akan ketinggalan. Teman-temannya sudah cakap dengan keadaan seperti ini, sementara jenengan masih tidak percaya, masih akan ketinggalan itu. Nah, itu tiga hal yang bisa kita petik, perlu saya beri pengantar terkait itu. Karena yakni pertama itu kekuasaan Allah, kita harus kembali ke Allah. Yang kedua, memang krisis ekonomi yang serius di segala bidang sesuai dengan tema kita. Dan yang ketiga, ada kenormalan baru. Teman-teman yang berbahagia, saya mempersiapkan slide antara lain bahwa data di kita, saya sampaikan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia itu mencengangkan, membuat kita tercengang. Bagaimana tidak? Misalnya ini ada 6 varian. Yang pertama bahwa negara Indonesia ini, negara kita tercinta itu, muslimnya, umat Islamnya itu paling dermawan sedunia. Jadi kita itu punya karakter dermawan di antara semua umat Islam sedunia, ya orang Indonesia. Makanya dulu saya sering bergurau, Indonesia itu tidak perlu dikirimi nabi. Kan kita tidak mencatat Indonesia ada nabi ya, gitu. Kenapa? Orangnya sudah baik-baik. Jadi kirimi ustadz jelek-jelek macam saya, itu sudah percaya, sudah jadi baik seperti ini. Lah yang bandel-bandel seperti Bani Israel itu kirimi nabi yang serius-serius itu.
Kita itu sudah bawaan, karakter bawaan kita baik. Jadi dermawan kita sedunia itu nomor satu. Yang kedua, tanah wakafnya juga sangat banyak. Tetapi memang menjadi konsen kita bahwa sebagian besar itu belum disertifikasikan tanah wakaf itu. Aduh, itu. Lembaga amil di Indonesia juga terbanyak sedunia. Saya ini amil di IJBSIS di Lazisnu gitu. Jenengan tinggal ngurus sedikit jadi amil itu, baik amil secara kenegaraan maupun secara agama. Nadhir wakaf itu juga terbanyak di dunia Indonesia. Saya ini nadhir wakaf, lebih dari 1-2 aset wakaf. Jadi nadhir wakaf juga saya itu. Tetapi ya tadi nanti kita bahas basicnya, kompetensinya yang perlu menjadi tugas kita. Dan potensi zakat nasionalnya kita 233 triliun baru bisa di 20-an triliun. Jadi masih banyak yang belum bisa dihimpun ya, diberdayakan. Potensi wakaf uang juga demikian. Artinya apa? Sangat melimpah, masa depan wakaf dan zakat di Indonesia itu sangat menjanjikan. Sehingga lembaga pendidikan semacam kita, khususnya di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, itu harus digenjot. Saya begini, ini bicara agak ya, karena saya ada di sini, jadi ini panggilan ideologis ini. Jadi kalau saya ngajak-ngajak cari mahasiswa begitu ada kuliah di MAFA dan kebetulan jurusannya zakat wakaf misalnya, itu saya sedang tidak mencari mahasiswa baru ini. Saya sedang mencari kader-kader amil, kader-kader nadhir untuk mengolah yang selama ini tidak bisa didekati. Itu begitu. Nah, begitu. Baik, saya lanjutkan. Itu teori. Jadi tadi harapannya kita itu orang dermawan, kita itu zakatnya potensinya melimpah, aset wakafnya juga melimpah, nadirnya banyak. Itu kita baru bicara potensi, belum bicara fakta. Tugas kita menjembatani antara fakta dan potensi ini. Nah, sekarang pada era pandemi ini, di era pandemi ini apakah zakat-zakat dan wakaf-wakaf itu sudah memberi kontribusinya? Saya mengutip data-data dari Bimas Islam di bimbingan masyarakat Islam dari Kemenak itu. Jadi organisasi pengelola zakat itu dari sejak awal pandemi sampai saat ini sudah memberikan bantuan-bantuan kepada ya baik pencegahan maupun penanggulangan. Tetapi perlu kita ingat ada 3 klaster ya. Klaster pertama itu penanganan ODP, berarti ini terdepan. Kita itu kalau bicara pandemi ini pencegahan kan ada banyak langkah ya. Yang paling depan klaster pertama itu penanganan ODP, orang dalam pengawasan, PDP pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan tadi ya. Terus jenazah, itu kita juga memberikan pengelola zakat wakaf itu juga membantu di klaster ini, menangani jenazah itu ambulannya segala macam perawatannya, karena itu menggunakan protokol yang ketat dan tidak murah. Tidak murah. Jangan kena corona ya. Mas Kholis ini jangan kena corona. Ada klaster pertama. Klaster kedua adalah terkait pencegahan dan bantuan APD. Nah, pencegahan itu berarti sosialisasi APD, alat perlengkapan itu. Ada, kita sering mendengar ada baju hazard, mulai hand sanitizer, ini perkelakuan. Yang berikutnya klaster ketiga, jadi lebih jauh lagi dari sumber penyakitnya, ini adalah dampak ekonomi, terutama dalam bantuan-bantuan jaring sosial, bantuan sembako dan lainnya. Nah, itu
Nah kan Pak Kolis ditanya misalnya, Pak Kolis ini dapat bantuan apa terkait COVID ini misalnya, memberikan bantuan, maksud jangan mendapatkan lah ya, memberikan bantuan apa? Saya sudah memberikan bantuan sembako misalnya. Loh, COVID itu penyakit kok diberi sembako. Apa hubungannya makan nasi dengan penyakit corona? Apa hubungannya? Karena ini klasternya ketiga. Jadi tidak langsung. Kalau klaster kedua agak dekat. Klaster pertama lebih dekat lagi dengan kesehatannya. Sembako ini sebagai dampak penanganan dampaknya begitu, dampak ekonomi. Ini saya juga ada klaster 1 itu ada pendampingan ODP, ventilator, layanan pasien positif, layanan isolasi, pemulasaran jenazah, ambulan, rapid test. Ini klaster pertama, berarti dia ada di ujung depan. Klaster kedua, pemberian masker, disinfeksi, terus APD lengkap, suplemen, multivitamin, dokumen protokol, ini di klaster kedua. Agak jauh dari sumber penyakit. Nanti klaster ketiga, bantuan pangan, ya, bantu BLT, cadangan pangan, bantuan pelaku modal UKM. Tadi kita sampaikan bahwa banyak yang berhenti bekerja dan butuh modal, itu juga badan-badan pengelola zakat itu juga sudah malah di sini menyebutkan angkanya juga berapa yang sudah dikucurkan di bidang itu. Tuh, saya habiskan ya, sekarang baru masuk tema. Peran pendidikan Islamnya di mana? Jadi kebetulan karena kami itu di Prodi Manajemen Zakat Wakaf, ya kita itu sudah cukuplah diskusi, seminar, ceramah terkait pemberdayaan zakat wakaf. Jadi diskusi, ceramah, konsepnya sudah. Sekarang apa? Gerakannya. Jangan lupa teman-teman ini dari prodi apa saja, Mas? PS ya, perbankan. Tapi ada prodi-prodi lain juga kan di kelompok ini. Iya. Oh ya. Berarti ya. Di gabungan beberapa prodi mahasiswanya. Nah, kami juga demikian di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf itu merasa kalau semua hanya berdasarkan diskusi wacana itu ya tidak, itu berguna pada saat pelumusan. Tapi sekarang kita sudah waktunya bergerak, sehingga sekarang kita mulai terjun ke lapangan bergerak, sehingga kami di Prodi Zawa Ikmafa ini melakukan kerjasama pendampingan terhadap JPZIS Al-Ilham. Nah, ini jadi peran kami itu melakukan pendampingan mulai saat perintisan sampai A sampai Z lah. Misalnya bagaimana merintisnya, bagaimana regulasinya, peraturan perundang-undangannya, bagaimana ketentuan syariahnya. Soalnya kalau kita bicara manajemen zakat wakaf ini, dana sosial itu harus berdasarkan undang-undang negara, berarti juga berdasarkan hukum syariat, manajemen dan fikihnya. Kalau orang hanya mikir fikih saja, nanti jalan di tempat, enggak jalan. Jalan di tempat itu jalan apa tidak? Enggak lah ya, di tempat kok. Kalau fikih saja di tempat. Tapi kalau manajemen saja nanti liar, karena tidak berbasis fikih. Oleh karena itu pendampingan kita terhadap lembaga-lembaga binaan kita itu memang termasuk dua itu. Sampai kita sampaikan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu harus punya basis dua, manajemen kelembagaan dan fikih zakat. Kalau fikih saja jumud, manajemen saya tidak legitimit. Tidak legitimit itu tidak, ya nanti ditentang orang tentu saja. Wong ora paham zakat kok ngurus zakat itu. Kita pendampingannya itu. Nah, sehingga kami melakukan pendampingan terhadap JPZIS Al-Ilham ini, JPZIS yang berbasis masjid. Apa programnya? Begini. Sudah berapa menit? Masih lanjut saja ya, enggak apa-apa. Kalau
Oh, soal ini karena saya terus terang menekuni dari hari ke hari itu nanti dari subuh sampai subuh lagi belum kehabisan bahasan Pak Wali. Sampai kadang marah, kadang ketawa lihat di lapangan. Apa programnya? Yang pertama legalisasi amil zakat, yakni mengurus SK amil dan membina unit. Begini, Pak Kalis, Mas ya, Mas ini Mas. Mas Kholis ini zakat waktu malam hari raya kemarin itu ikut terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah apa tidak? Di antara kalian? Tidak ya? Mungkin di musola, di masjid, di RT begitu. Nah, sekarang itu para pengelola zakat termasuk fitrah itu kalau mereka tidak punya SK resmi itu ancaman pidana. Tidak tanggung-tanggung. Jadi Mas Kholis malam hari raya di musolanya mengumpulkan zakat tetangganya, nanti terus dibagikan meskipun Mas Kholis tidak dapat apa-apa. Ini ilegal, tidak sah. Ancaman pidananya apa? 5 tahun penjara. Kalau tidak, denda 500 juta. Loh Pak, kan itu ikhlas, bukan soal ikhlas. Ini harus ada apa? Akuntabilitas, ya. Bukan ikhlas-ikhlasan. Jadi kalau sejak undang-undang ini ditetapkan, jadi jenengan mengelola dana masyarakat tanpa izin, tidak punya SK, jenengan ancaman pidana. Yang kedua, jenengan juga tidak sah menjadi amil, jenengan tidak dapat bagian. Lah solusinya bagaimana? Solusinya jenengan minta SK, mau melalui Lazisnu NU, Lazismu Muhammadiyah, Basnas, itu. Jenengan nanti diberi SK sebagai amil. Dan kalau itu sudah clear, jenengan aman dari perspektif perundang-undangan, tidak terancam pidana dan menjadi amil syar'i. Maksudnya kalau sudah amil jadi asnaf samaniyah, jadi berhak menerima zakat itu. Nah, kita menguruskan itu. Jadi prodi kita menguruskan pada binaan kita itu agar bapak-bapak yang sudah sekian berpuluh-puluh tahun mengelola zakat fitrah ini, sejak kita bina ya punya SK resmi mereka. Tapi sejauh ini memang kok tidak ada yang dilaporkan polisi, ya karena kita baik-baik saja. Saya membayangkan misalnya ada tempat pengelola zakat asetnya besar, yang sini kecil, relatif dekat bersaing, yang ini iri, nanti bisa ini, wah ini tak laporkan ini karena tidak punya izin, dilaporkan baru bisa terjadi pidana. Karena kita masih baik hati, jadi ya sudah mereka biarkan jalan. Yang kedua, binaan kita ini menjadi laboratorium ZIS. Jadi pendidikan untuk magang, untuk studi banding, kami juga sudah, binaan kami sudah dikunjungi orang untuk studi banding itu. Kita juga menerjunkan mahasiswa di situ untuk magang, meskipun tidak full karena kita masih pandemi ya, itu harus ada pembatasan-pembatasan itu. Nah, problemnya memang edukasinya sangat kurang. Perlu saya sampaikan bahwa ada jarak yang tidak terjembatani antara konsep dan lapangan. Jadi kita mungkin ambil level Kabupaten Pati saja. Mana yang sudah punya kesadaran untuk melegalisasikan amil, minta SK dia, itu kesadaran itu minim sekali. Padahal itu mudah sekali. Jenengan Pak Kholis misalnya di rumah, ayo kumpul minta SK, nanti kirimkan Lazisnu, hari ini dikirim, besok jadi SK-nya, sudah jadi amil. Cuman ya itu tadi, ada pembinaan, jenengan ada harus laporan keuangannya seperti ini, nah itu.